Halo guys, sebelum masuk ke cerita, Mimin mau mengingatkan kalau video ini Mimin buat untuk kalian yang belum nonton di channel ini. Jadi, mari kita lanjutkan videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 20. Cerita dimulai, terlihat Elinor dan juga orang-orang yang berada di kelompoknya secara perlahan mendaki pegunungan salju yang tinggi itu. Dari tatapan matanya, Elinor sangat penasaran apakah ia akan bertemu dengan Knock ataukah tidak, sebab sejak dimulainya ujian itu, ia sama sekali tidak melihat di mana Knock berada. Namun tiba-tiba saja Elinor melihat kalau kelompok yang dipimpin oleh Penelope telah berada tepat di depannya dalam pendakian itu. Melihat kedatangan Elinor, Penelope berkata, "Elinor, aku tahu kalau kau akan berhasil sampai sejauh ini." Sambil memberi hormat, Elinor berkata, "Anda jangan salah paham, aku sama sekali tidak ada niatan untuk menghalangi jalan Anda. Jadi aku akan persilahkan Anda untuk jalan lebih dulu. Tetapi jujur saja ada sesuatu yang harus aku periksa di atas gunung ini karena hal itu telah mengganggu pikiranku." Namun tepat di atas kepala mereka terlihat Knock yang sedang bertarung melawan Paracelsus, yang mana pertarungan itu telah berjalan dengan begitu sengit. Paracelsus menusukkan bilah pedangnya untuk melubangi kepala Knock karena emosinya telah terpancing setelah Knock yang mengatakan tentang rahasia kematian masternya. Tetapi meskipun sudah berkali-kali Paracelsus melancarkan serangannya, akan tetapi masih dengan mudahnya Knock menghindari serangan itu. Kemudian Penelope berkata, "Aku mengerti apa yang kau katakan, tetapi kami sama sekali tidak ada rencana untuk ikut campur dalam pertarungan yang tidak masuk akal itu." Saat mendengar Exina yang bertanya alasannya, Penelope berkata, "Secara objektif sangat sulit untuk mengatasi mereka berdua tanpa menimbulkan luka yang serius. Selain itu juga, jika mereka memutuskan untuk bekerja sama karena keduanya berada dalam situasi yang krisis, maka hal ini bisa menjadi lebih berbahaya bagi kita." Setelah memahami apa yang dipikirkan oleh Penelope, sambil memberi hormat, Exina mengatakan kalau ia akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuan Putri. Di sisi yang lain, Elinor hanya terdiam ketika melihat pertarungan keduanya. Ia berkata di dalam hatinya, "Ini sangatlah aneh karena yang aku tahu bahwa Knock van Renhever adalah seorang bajingan. Aku tidak tahu bahwa sampah yang dikenal memiliki tubuh yang lemah, bahkan diasingkan oleh keluarganya sendiri, kini dia telah menjadi orang yang sangat kuat." Namun tanpa Elinor sadari, dari arah belakangnya ada sebuah bayangan hitam yang mendekatinya dengan begitu cepat. Pada sisi yang lain, Thalia hanya terdiam ketika melihat pertarungan sengit antara Knock dan juga Paracelsus di depan matanya. Thalia begitu takjub akan kehebatan yang Knock tunjukkan dalam seni berpedangnya. Di sampingnya, Exina berkata, siapa yang menyangka bahwa murid baru itu adalah orang yang dikenal dengan sebutan prajurit yang tidak terkalahkan dari dataran timur, dan namanya adalah Paracelsus. Mendengar perkataan Exina, Thalia bertanya apakah Exina telah mengenal orang yang sedang bertarung melawan Knock itu. Exina berkata, Paracelsus sang serigala abu. Dia sangat terkenal karena sejak dari dulu dia telah mengalahkan banyak bandit yang berada pada wilayah timur hanya seorang diri. Jadi, karena Knock telah mampu mengimbangi kehebatan Paracelsus, maka aku akan mempertimbangkan kembali tentang putra kelima dari keluarga Renhever. Siapa yang menyangka kalau seni berpedangnya telah mencapai level itu? Tetapi jika bukan karena sifat bodohnya, mungkin saja anak itu sudah menjadi seorang kesatria tingkat tinggi.
Mendengar perkataan Exina, dengan sangat cepat Thalia langsung membantah perkataannya dengan mengatakan kalau Knock bukanlah orang yang manja dan bersenang-senang dengan para wanita. Namun Thalia langsung terdiam ketika Exina yang bertanya bagaimana bisa Thalia tahu tentang Knock yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian pertarungan itu telah berjalan semakin sengit sebab dari sorot matanya Paracelsus sangat ingin menghabisi Knock dalam pertarungan itu. Knock pun berkata di dalam hatinya, dari raut wajahnya, pergerakannya, semuanya sangatlah jelas kalau jiwanya saat ini sedang gelisah. Yang aku tahu karena Celsus adalah satu-satunya mentor yang dimiliki oleh Paracelsus, terlebih lagi dia sudah mati karena dibunuh oleh orang itu saat berada di Akademi Miles. Kemudian Celsus berkata, lebih baik kau sudahi saja basa-basinya dan kita bertarung dengan serius karena yang aku lihat sejak dari tadi kau hanya menghindariku. Setelah mengatakan itu, Celsus kembali melancarkan sebuah serangan kepada Knock dengan menebaskan pedangnya menggunakan teknik horizontal. Bukannya merasa tertekan, akan tetapi Knock hanya tertawa sembari menahan serangan yang dilancarkan oleh Paracelsus. Lalu, Knock menggunakan skill of acting sembari berkata, ada apa dengan dirimu? Mengapa kau mengamuk dan menyerangku begitu saja? Padahal orang yang membunuh mastermu itu bukanlah aku. Namun, Paracelsus sama sekali tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Knock tentang masternya. Akan tetapi, Paracelsus tetap saja melancarkan serangannya tanpa memberikan kesempatan bagi Knock untuk melakukan serangan balik. Knock pun bergumam, serangan yang dilancarkan oleh Paracelsus menjadi sederhana, tidak peduli sejenius apa dirinya, tetapi tetap saja dia masihlah belum matang. Bahkan dari setiap pergerakan ayunan pedangnya, mataku masih mampu mengikuti kemanapun arah dari serangannya. Setelah itu, Knock pun menendang perut Paracelsus dengan menggunakan lututnya, sehingga membuat Paracelsus merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan saking kuatnya tendangan yang dilancarkan oleh Knock sampai-sampai Paracelsus langsung terdorong jauh ke belakang. Namun meski serangan Knock begitu kuat, akan tetapi ternyata Paracelsus masih mampu menahan serangan itu dengan menggunakan bilah pedangnya yang membuatnya terhindar dari cedera yang parah. Kemudian Paracelsus kembali berlari dengan sangat cepat untuk menyerang Knock dengan menggunakan serangan tusukan. Sambil berteriak, Paracelsus berkata, mari kita lihat apakah kau masih bisa berbicara seperti itu dengan mulut kotormu. Mendengar teriakan Paracelsus, Knock hanya tersenyum sembari berkata, kalau kau bisa melukaiku, maka cobalah dan lakukanlah sesukamu. Lalu Knock bergumam, yang aku lihat kalau serangan pedangnya semakin tajam dan aku tidak akan membiarkan ini berlarut-larut terlalu lama. Ketika Paracelsus menggunakan teknik berpedang masternya yaitu pedang kebangkitan, maka aku akan kalah dengan mutlak karena itulah yang disebut sebagai teknik berpedang sejati dan di dalam pedangnya telah dijiwai dengan pikiran yang kuat. Paracelsus mencoba untuk membuat Knock menjadi kesal dengan mengatakan apakah Knock terganggu apabila ia ingin mengambil batu permata hitam yang ia miliki. Dengan kesalnya Knock berkata, dengan merebut apa yang telah dimiliki oleh orang lain adalah tipikal rakyat jelata. Apakah kau ingin disamakan dengan orang-orang yang seperti itu? Paracelsus berkata, ini adalah dunia yang telah diciptakan oleh manusia kelas atas yaitu para bangsawan. Itulah sebabnya kau menyebutku sebagai seorang rakyat jelata. Mendengar ocehan Paracelsus, Knock berkata, sepertinya kau hanya membutuhkan sesuatu untuk kau benci. Dengan menyalahkan orang lain atas apa yang kau rasakan hanyalah membuang waktu. Sambil tersenyum, Knock melanjutkan kata-katanya, apakah kau keberatan mengakhiri pertarungan yang sia-sia ini dengan mendengarkan tentang kematian mastermu? Lalu Knock melirik ke arah Elinor. Knock pun bergumam, aku hanya perlu mengulur waktu sedikit lagi karena seekor iblis yang akan menyerang Elinor akan muncul pada jam 9. Terlihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis bahwa waktu sebelum kedatangan iblis itu tersisa 2 menit lagi. Paracelsus berkata, aku masih bisa menggali informasi itu dari mulutmu setelah aku memotong satu persatu anggota tubuhmu di tempat ini.
Knock pun berkata, apakah kau berpikir bisa melarikan diri tanpa mengalami sebuah masalah setelah berencana untuk melukai seorang bangsawan? Paracelsus menanggapi ancaman Knock dengan mengatakan, aku bisa memikirkan itu di lain waktu, tetapi apakah kau tidak berpikir kalau ada begitu banyak orang-orang yang menonton pertarungan kita? Dengan santainya Knock berkata, untuk apa kau mengkhawatirkan orang lain? Lebih baik yang kau khawatirkan adalah dirimu sendiri, karena ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Mendengar perkataan Knock, Paracelsus langsung berlari dengan sangat cepat sembari berkata, karena kau sangat percaya diri, mari kita lihat bagaimana ocehanmu itu akan membuktikan. Namun Paracelsus begitu heran karena yang ia lihat bahwa Knock telah tersenyum kepadanya dengan senyuman yang begitu dingin. Benar saja, Knock telah menggunakan skill menghentikan aliran waktu untuk melakukan sebuah serangan yang ia lancarkan kepada Paracelsus yang pergerakannya seolah-olah telah terhenti dimakan waktu. Paracelsus bergumam, bagaimana bisa dia memiliki pergerakan yang begitu cepat sampai-sampai kedua mataku tidak mampu mengimbangi kecepatannya. Setelah memberikan sebuah serangan yang begitu telak kepada Paracelsus, Knock berkata, enyahlah dari hadapanku sekarang juga, karena untuk saat ini bukanlah saatnya untuk mengkhawatirkan orang yang sepertimu. Di sisi yang lain, Elinor sangatlah terkejut. Ia berkata di dalam hatinya, Knock telah bergerak secepat kilat, bahkan ia mampu mengalahkan Paracelsus, orang yang paling kuat di antara murid baru. Tiba-tiba saja Elinor menyadari bahwa dari arah belakangnya ia merasakan ada sesuatu yang mendekat dengan sangat cepat. Dengan wajah yang begitu gugup, Elinor teringat bahwa sesuatu yang berwarna hitam dengan pergerakan yang sangat cepat itu adalah Nightwalker. Benar saja, makhluk itu telah berdiri tepat di hadapannya dengan tubuh hitam yang begitu tinggi dan bersiap untuk menerkamnya. Elinor berkata di dalam hatinya, apakah aku akan mati dengan sia-sia di tempat ini karena aku sama sekali tidak bisa menghindari makhluk ini apabila serangannya telah mengenaiku. Elinor hanya pasrah, wajahnya menjadi pucat. Yang bisa ia lakukan hanyalah berharap agar ada seseorang yang datang menolongnya. Namun Elinor langsung terdiam ketika sebuah kilatan ungu telah melintas melewati tubuhnya. Ternyata tepat di depan matanya, Elinor melihat bahwa Knock telah menghancurkan makhluk itu hanya dengan satu kali tebasan saja. Dengan tatapan mata yang dingin, Knock berkata, sangat menyedihkan hanya karena makhluk yang seperti ini sampai-sampai kau tidak bisa menggerakkan tubuhmu. Elinor bertanya kepada Knock mengapa ia menyelamatkannya dari serangan makhluk itu. Tetapi Knock tidak menanggapi pertanyaannya. Knock berkata, aku sama sekali tidak percaya kalau kalian sama sekali tidak bisa membunuh makhluk itu meski kalian sudah bekerja sama. Setelah mengatakan itu, Knock pun bergumam. Sebenarnya reaksinya sangatlah wajar karena Nightwalker adalah binatang buas level tinggi. Terlebih lagi, kalau makhluk itu bukanlah monster asli dari labirin ini yang diciptakan oleh Noah, dan makhluk itu adalah monster yang sesungguhnya. Aku percaya bahwa orang yang membunuh Master Paracelsus sepertinya dia terlibat dalam insiden ini. Pada cerita aslinya di dalam novel bahwa Elinor telah ditakdirkan untuk menjadi korban, tetapi sifat dinginnya itu mulai mencair setelah diselamatkan oleh seorang protagonis. Akan tetapi semua itu sangatlah sia-sia karena di dalam dunia yang aku jalani ini tidak ada yang namanya protagonis. Lalu Penelope berkata, apa yang kau katakan sangatlah tidak sopan. Memang benar kalau kau telah menyelamatkan Elinor dari serangan makhluk itu. Tetapi bukankah kejadian yang baru saja terjadi itu merupakan situasi yang sangat tidak wajar? Masalah ini harus ditangani oleh instruktur Akademi Elidian dan juga sang dekan Noah von Trinity, bahwa Nightwalker bukanlah seekor monster yang bisa ditangani oleh para murid seperti kita. Namun Penelope langsung terdiam setelah Knock yang memberi hormat dan berkata, musuh tidak akan peduli dengan lawan yang ia hadapi, entah itu para elit ataupun hanya sebatas murid saja. Aku merasa heran, ternyata aku salah. Awalnya aku berpikir bahwa sang putri telah mengetahui tentang hal ini melebihi dari siapapun.
Mendengar perkataan Knock, Exina berkata, "Dasar bajingan, jangan pernah sekalipun kau menghina Tuan Putri dengan mulut kotormu itu. Bukankah kau juga setuju bahwa ada masalah dengan situasi kami? Itulah mengapa kau langsung turun tangan untuk membantu kami." Knock pun berkata di dalam hatinya, rambut merah muda dan pupil mata yang vertikal, dia adalah Exina von Zainos. Dia adalah seseorang yang paling dipercaya oleh Tuan Putri dari keluarga Zainos yang akan menjadi kepala keluarga selanjutnya. Dan dia telah mendapatkan sebuah julukan sebagai ular keserakahan, tetapi tentu saja keluarganya sangatlah tidak akrab dengan keluarga Renhever. Hal itu disebabkan bahwa keluarga Renhever yang identik dengan kegelapan tidak akan bisa bergaul dengan keluarga suci. Di dalam game ini tidak mungkin perkembangan yang sederhana seperti itu akan terjadi begitu saja. Kemudian Knock berkata, "Aku sama sekali tidak memiliki sesuatu yang perlu dikatakan kepada seekor anjing dari keluarga suci." Mendengar perkataan Knock, Exina sangatlah kesal. Ia berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau menghina keluarga Zainos di hadapan semua orang. Apakah kau tidak takut hukuman apa yang akan kau dapatkan?" Di sisi yang lain, sambil berteriak, Vernon meminta kepada mereka untuk menghentikan perkelahian itu, apalagi masalah itu telah menyangkut nama besar keluarga mereka masing-masing. Lalu Vernon langsung melompat ke arah bawah untuk menghampiri mereka semua agar mereka tidak melanjutkan perkelahian itu. Melihat kedatangan sang instruktur, Knock bertanya kepada Vernon apakah ujiannya telah berakhir. Vernon pun menatapnya dengan mengatakan kalau ujiannya telah terselesaikan karena batas waktunya yang telah habis. Setelah melihat permata hitam yang ada di tangan Knock, Vernon kembali berkata, "Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan memiliki permata hitam. Kau jauh lebih mengesankan dari yang diharapkan. Aku tidak menyangka bahwa orang sepertimu telah dipenuhi oleh kejutan." Jadi, orang yang pertama mendapatkan nilai tertinggi adalah Knock von Renhever karena dia telah memiliki permata hitam. Dan siapapun yang membawa permata ungu akan menempati peringkat kedua dalam ujian ini. Aku yakin kalau kalian sama sekali tidak ada yang keberatan tentang hasil dari ujian ini. Kemudian Penelope mengangkat tangannya. Ia bertanya kepada Vernon apakah Neckwalker merupakan salah satu dari ujian yang mereka laksanakan. Penelope mengatakan bahwa makhluk itu bukanlah berasal dari dimensi ujian yang diciptakan oleh Dekan Noah, dan Penelope meminta kepada Vernon menjelaskan tentang hal itu. Vernon berkata, "Kalian tidak perlu khawatir karena kami masih dalam tahap penyelidikan. Dan juga meski ini bukanlah jawaban yang memuaskan, akan tetapi kami akan memberikan sebuah kompensasi yang berbeda kepada Eleanor karena dia telah menjadi korban dalam insiden ini." Lalu Vernon berkata kepada Knock, "Knock von Renhever, karena kau telah menyelamatkan teman sekelasmu, maka kau juga akan mendapatkan sebuah hadiah yang dikhususkan hanya untuk dirimu." Sambil berlalu meninggalkan tempat itu, Knock mengatakan kalau dia sama sekali tidak membutuhkan sesuatu yang semacam itu. Tetapi di dalam hatinya Knock berpikir, "Aku akan meneruskan peranku untuk tidak terlibat lagi dengan Elinor, bahkan meskipun situasinya telah kacau karena sang protagonis tidak ada di dalam dunia ini." Dengan menerima hadiah itu, maka itu akan menggambarkan bahwa aku bertindak memang untuk menyelamatkannya. Jadi sebaiknya aku harus menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu seperti ini. Kemudian Knock langsung terdiam dan menghentikan langkah kakinya ketika Eleanor yang bertanya mengapa Knock telah menyelamatkannya. Mendengar pertanyaan itu, Knock berpikir bagaimana caranya ia harus menjawab pertanyaan itu dan mengakhiri kesalahpahaman itu. Terlihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya bahwa Master of Acting telah terguncang. Lalu dengan nada yang datar Knock berkata, "Anggap saja hal itu hanyalah sebuah kebetulan. Lagi pula niat utamaku hanya untuk membunuh makhluk itu. Jadi kau tidak perlu menanyakan hal itu lagi kepadaku." Terlihat Eleanor hanya terdiam. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran Knock. Namun setelah mengatakan itu, Knock berkata di dalam hatinya, "Dasar sialan, mengapa aku menjadi kacau seperti ini?"
Beberapa saat kemudian diceritakan bahwa Eleanor sesuai dengan julukannya sebagai sang rubah emas, dia adalah orang yang dingin dan penuh perhitungan. Lalu dia juga mempercayai segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Bahkan dia sangat percaya bahwa hati seseorang bisa dibeli dengan uang. Tetapi ia bertanya-tanya mengapa Knock menyelamatkannya. Knock bahkan telah menolak sebuah hadiah yang telah ditawarkan oleh instruktur Vernon. Eleanor teringat apa yang dikatakan oleh Knock sebelum ia pergi. Knock mengatakan kalau ia hanya ingin membunuh makhluk itu. Eleanor mengatakan bahwa alasan yang Knock ucapkan di waktu itu hanyalah omong kosong. Sudah pasti kalau Knock memiliki alasan yang lain. Tepat di hadapannya, pelayannya berkata, "Bukankah hal itu tidak akan menjadi masalah? Yang saya ingat kalau Anda pernah mengatakan bahwa Tuan Muda adalah orang yang idiot." Eleanor pun berkata, "Aku yakin ini bukanlah kebohongan yang biasa dan aku yakin sudah pasti bahwa dia memiliki alasan yang lain." Saat mendengar pelayannya yang bertanya apakah Eleanor telah yakin dengan dugaannya, Eleanor pun mengatakan kalau dia harus menyelidiki lebih dalam mengapa Knock menyelamatkannya dari serangan makhluk itu. Mendengar itu, pelayannya berkata, "Jika itu yang Anda inginkan, maka saya akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan menyerahkannya kepada Anda." Namun, Eleanor menolaknya dengan mengatakan kalau ia akan memastikan dengan kedua matanya sendiri. Lalu, Eleanor membuka sebuah gulungan kertas. Ia berkata, "Jika mereka tahu kalau aku sedang menyelidiki keluarga Rainhaver, maka mereka tidak akan tinggal diam begitu saja." Mendengar perkataan Eleanor, pelayannya hanya tersenyum seakan mengerti apa yang dimaksud oleh tuannya dan ia mengatakan akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Di tempat yang berbeda pada kediaman keluarga Rainhaver, akhirnya Knock pun telah kembali ke rumahnya. Namun sesampainya di dalam rumah, Knock merasakan kalau tubuhnya terasa demam akibat efek samping dari rasa dingin yang ia rasakan pada ujian akademi. Kemudian dengan rasa khawatirnya Jitri berkata, "Wahai Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Yang saya lihat bahwa wajah Anda terlihat pucat dan kaki tangan Anda terasa dingin." Knock pun berkata, "Jika ini hanya sebatas demam, maka aku akan sembuh apabila beristirahat dengan cukup. Jadi kau tidak usah terlalu khawatir dengan kondisiku." Tetapi di pikirannya Knock bergumam, "Tetap saja kalau ini mengkhawatirkanku. Jika tidak ada protagonis di dalam dunia ini, maka harus ada seseorang yang mengambil peran itu. Karena hal ini sangatlah penting agar aku bisa mendapatkan ingatanku kembali dan menemukan siapa sebenarnya orang yang mengirimkan pesan itu kepadaku. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu yang tidak terduga akan terjadi lagi. Tetapi tubuh Knock yang aku rasuki adalah tubuh seorang penjahat yang keji." Namun tiba-tiba saja Knock menyadari akan sesuatu dan Knock melompat dari kursinya seperti orang yang telah menemukan sebuah solusi bahwa ada cara lain yang bisa ia lakukan meskipun tidak ada protagonis di dalam dunia itu. Terlihat wajahnya begitu bersemangat, ia pun bergumam, "Akhirnya aku menyadari satu-satunya cara untuk mengambil peran sebagai penjahat dan juga protagonis di dalam dunia ini yaitu menjalankannya secara bersamaan." Di tempat yang berbeda, terlihat seorang wanita yang berambut panjang telah berdiri pada tumpukan mayat yang bergelimpangan di tempat itu, dan wanita itu bernama Luna. Dari arah belakangnya, terdengar salah satu dari pasukannya menyampaikan sebuah laporan bahwa para manusia iblis telah memulai pergerakannya dan dia akan terbangun. Mendengar laporan itu, Luna berkata, "Akan ada badai darah yang tumpah dan membanjiri benua ini sekali lagi. Jadi bersiaplah karena apapun yang terjadi, kita akan mencapai tujuan kita. Semua ini demi kehancuran dan meruntuhkan kekaisaran Arkhim." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.